Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Alifah Rahmani Roifat dengan NIM 25210100469. Pada video kali ini aku akan membahas tentang gender dan pendidikan Islam. Pengertian gender dan pendidikan Islam. Kata gender ialah istilah bahasa Indonesia yang pada mulanya berasal dari bahasa Inggris yaitu gender. Kamus Bahasa Inggris mengatakan bahwa pengertian gender berasal dari jenis kelamin. Sedangkan menurut Women's Studies Encyclopedia, gender adalah konsep budaya yang bertujuan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional laki-laki dan perempuan. Robert Stoller pertama kali mencetus istilah gender untuk membedakan karakter manusia berdasarkan pemahaman biologis atas ciri fisik manusia. Adapun pengertian gender secara etimologis berasal dari kata gender, berarti jenis kelamin. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender merujuk pada konstruksi sosial yang mencangkup peran, identitas, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh budaya serta masyarakat terhadap individu berdasarkan jenis kelaminnya. Berbeda dengan jenis kelamin atau seks yang merupakan kategori biologis, gender adalah sebuah konsep yang bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, Anne Oakley pada tahun 1972 adalah orang yang membantu menciptakan istilah gender. Menurutnya, gender adalah konstruksi sosial berdasarkan pada bentuk inheren karakteristik manusia yang dikonstruksi oleh budaya manusia. Dalam bukunya Sex, Gender, and Society, Anne Oakley berpendapat bahwa gender bukanlah kodrat Tuhan atau tidak termasuk perbedaan biologis. Kodrat Tuhan ditentukan oleh perbedaan biologis, khususnya perbedaan jenis kelamin, yang merupakan perbedaan permanen dalam jenis kelamin. Gender ialah behavioral differences atau perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan, melainkan dibentuk oleh manusia itu sendiri dengan proses sosial dan budaya. Menurut Nasaruddin Umar, seks ialah aspek biologis seseorang yang mencakup perbedaan kualitas kimia dan hormon pada tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan ciri biologis lainnya. Mansur Fakih mengklaim bahwa seks adalah proses atau pembagian jenis kelamin yang dilakukan secara biologis yang tidak bisa diubah, memiliki sifat yang menetap, kodrat, dan tidak bisa ditukar. Gender dapat diartikan sebagai pemahaman tentang hubungan sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi sosial, budaya, agama, serta kekuasaan negara dan hukum. Oleh karena itu, proses panjang tersebut membuat perbedaan gender tampak seolah-olah merupakan ketentuan Tuhan atau kodrat yang tidak dapat diubah. Sebaliknya, konstruksi sosial terkait gender mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial dan biologis. Gender seringkali diartikan sebagai jenis kelamin. Mengacu pada Fakih pada tahun 2016, gender adalah pengelompokan secara gramatikal terhadap kata-kata dan istilah lain yang umumnya berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin atau kenetralan. Gender juga berhubungan dengan pembeda peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari kesepakatan atau pembentukan masyarakat. Gender juga dapat dilihat sebagai suatu konstruksi budaya yang terbuka untuk perubahan, menurut Judita pada tahun 2015. Menurut Hungu, pada tahun 2016, jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki sejak lahir. Perbedaan dan fungsi biologis laki-laki serta perempuan bersifat tidak bisa saling menggantikan, dan fungsinya tetap terpisah antara laki-laki dan perempuan yang ada di dunia. Seperti yang terlihat di lapangan saat ini, seringkali kita melihat bahwa banyak pekerja di luar ruangan umumnya dikerjakan oleh laki-laki, sedangkan posisi di bagian kantor lebih banyak diisi oleh wanita. Hal ini bukan hanya kebetulan, melainkan hasil dari berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh perusahaan terkait spesifikasi masing-masing gender atau jenis kelamin. Jenis kelamin juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi dan produktivitas seseorang.
Tenaga kerja pada dasarnya tidak seharusnya dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Namun, umumnya laki-laki cenderung lebih efisien dalam pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, produktivitas perempuan bisa melebihi laki-laki karena perempuan seringkali lebih detail, sabar, dan gigih. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hubungan antara gender dan pendidikan, penting untuk memahami perbedaan antara seks dan gender. Hal ini untuk menghindari kebingungan dalam memahami kedua konsep tersebut. Kesalahan dalam memahami istilah gender seringkali menjadi salah satu penyebab sikap menolak atau kesulitan dalam menerima analisis gender untuk mengatasi masalah ketidakadilan sosial. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita selain akibat faktor biologis, sebagian besar terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Maka dari itu, gender dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari waktu ke waktu, bahkan di antara kelas sosial dan ekonomi yang berbeda. Dalam pengertian yang paling sederhana, seks dianggap sebagai status biologis yang melekat, sedangkan gender dipandang sebagai status yang didapat atau dibentuk. Dengan kata lain, gender adalah jenis kelamin sosial karena muncul dari berkembang dan konteks sosial. Fidah dalam paradigma gender mengatakan bahwa pembentukan gender dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi terhadap sosialisasi, penguatan, dan konstruksi melalui proses sosial dan atau budaya, serta dipertahankan oleh interpretasi, agama, dan mitos yang seolah-olah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan. Gender adalah alat analisis yang digunakan untuk menempatkan posisi yang setara antara pria dan wanita, guna menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Dengan demikian, gender berfungsi sebagai alat operasional untuk melakukan pengukuran terhadap masalah laki-laki dan perempuan, terutama yang berkaitan dengan pembagian peran yang dihasilkan oleh masyarakat. Gender tidak hanya diperuntukkan untuk perempuan namun juga bagi laki-laki. Hanya saja, karena saat ini perempuan dianggap lebih terpinggirkan, maka pembahasannya lebih banyak difokuskan kepada upaya mencapai kesetaraan gender yang telah lebih dulu dicapai oleh laki-laki dalam berbagai peran sosial, khususnya di bidang pendidikan. Nah, disinilah diharapkan dapat terjadi perubahan dalam pola pikir, tindakan, serta peran dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Kata Islam dalam pendidikan Islam menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Telah banyak para pakar atau ilmuwan Islam yang memberikan definisi pendidikan Islam. Definisi pendidikan Islam menurut tokoh-tokoh atau ilmuwan Islam diantaranya Syekh Muhammad Al-Naqwib Al-Atas berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Menurut Dr. Andes Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian itu menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian lain, beliau mengatakan kepribadian utama tersebut dengan istilah kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat yang bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam. Pendidikan dan gender adalah dua hal yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat adil, merata, dan inklusif. Melalui pendidikan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mana semua individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal, menjadi salah satu pilar utama dalam mencintai masyarakat yang maju, adil, dan berkelanjutan. Sosiologi pendidikan Islam muncul sebagai suatu kerangka pemikiran kritis untuk mengeksplorasi berbagai fenomena pendidikan dalam masyarakat melalui pendekatan sosiologis yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Diskusi mengenai paradigma sosiologi dalam ranah pendidikan Islam sangatlah krusial, karena hal ini tidak hanya memberikan peluang untuk mengeksplorasi aspek-aspek praktis dari pendidikan Islam, tetapi juga menyelidiki nilai-nilai fundamental yang membangun paradigma tersebut. Nilai-nilai Islam menunjukkan arah dan tujuan dalam pendidikan, sehingga menjadikannya lebih dari sekedar proses pertukaran pengetahuan, melainkan juga proses mengembangkan karakter dan etika.
Konsep gender dan pendidikan Islam membahas beberapa poin penting, yakni tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam pendidikan mengacu pada prinsip bahwa semua individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, memperoleh kesempatan yang sama dan setara untuk mencapai hasil belajar yang sama. Gender memiliki relevansi yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Ketika kesetaraan gender tercapai, semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai pendidikan tanpa diskriminatif. Dampak positifnya antara lain yaitu peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan sehingga mengurangi kesenjangan akses dan kesempatan. Yang kedua, meningkatnya kualitas pendidikan melalui kontribusi penuh perempuan dan laki-laki dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah penghapusan stereotip gender dalam kurikulum dan bahan ajar yang mendorong perkembangan potensi penuh individu tanpa terkekang oleh peran gender yang kaku. Dan yang terakhir adalah mendorong keterlibatan baik perempuan dan laki-laki dalam profesi pendidikan sehingga menciptakan model peran positif dan mendorong aspirasi karir perempuan maupun laki-laki di bidang pendidikan. Pendidikan memiliki peran krusial dalam mendorong kesetaraan gender. Beberapa peran penting pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender antara lain adalah mengubah stereotip gender yang membatasi peran dan ekspektasi individu berdasarkan jenis kelamin. Melalui pendidikan Islam yang inklusif dan berperspektif gender, anak-anak dapat belajar untuk menghargai dan mengakui kesetaraan hak dan potensi individu tanpa diskriminatif. Salah satu ayat Al-Quran yang sering dijadikan rujukan dalam pendidikan mengenai gender adalah Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa dan dibedakan berdasarkan ketakwaan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa pandangan Islam tidak ada perbedaan nilai antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki potensi yang sama untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, gender harusnya tidak menjadi penghalang individu untuk mengejar pendidikan, karir, atau kontribusi sosial. Namun, meskipun ajaran Islam mendukung kesetaraan gender, banyak masyarakat Muslim masih terpengaruh oleh tradisi patriarki yang lebih rendah. Hal ini berakar dari interpretasi agama yang bias gender dan pengaruh budaya lokal. Sekarang kita masuk membahas tentang problematika gender dalam pendidikan Islam. Meskipun ajaran Islam secara jelas mengedepankan prinsip kesetaraan gender, kenyataannya ada banyak rintangan yang menghalangi penerapan penuh dari prinsip ini dalam konteks pendidikan Islam. Salah satu rintangan yang paling besar adalah cara teks-teks keagamaan yang seharusnya menjadi pedoman untuk kesetaraan seringkali diinterpretasikan berdasarkan tradisi patriarki yang telah ada dan mendominasi di banyak komunitas Muslim. Interpretasi terhadap teks-teks tersebut biasanya terpengaruh oleh norma sosial yang sudah tertanam, di mana laki-laki seringkali dianggap memiliki otoritas yang lebih penting atau lebih tinggi, sementara perempuan seringkali dipaksa menerima peran yang lebih terbatas, baik dalam pendidikan formal maupun akses terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa penafsiran yang cenderung bias ini tidak hanya menghalangi pengembangan potensi perempuan, tetapi juga menciptakan stereotip yang merendahkan kemampuan perempuan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk akademik dan profesional. Rintangan kedua yang signifikan adalah masalah dalam mendapatkan akses pendidikan yang adil, yang masih menjadi masalah besar bagi perempuan, terutama di daerah pedesaan atau di negara-negara dengan populasi Muslim yang mayoritas. Meskipun secara teori hak pendidikan untuk perempuan diakui banyak negara Muslim, kenyataannya seringkali berlawanan. Akses pendidikan bagi perempuan di banyak wilayah masih sangat terbatas, diperparah oleh kurangnya fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, serta adanya budaya yang menganggap pendidikan bagi perempuan kurang penting dibandingkan bagi laki-laki. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pernikahan dini, kekerasan berbasis gender, dan norma sosial diskriminatif bisa menjadi penghalang bagi pendidikan perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam seringkali menjadi topik perbincangan serta pengkajian di berbagai kalangan. Dalam ajaran Islam, kesetaraan gender tidak hanya dipahami dari sudut pandang biologis, tapi juga dari aspek spiritual dan sosial.
Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan martabat yang setara serta memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun, cara orang menafsirkan teks-teks suci dan norma-norma budaya seringkali mempengaruhi pemahaman tentang kesetaraan gender di masyarakat muslim. Salah satu ayat lainnya yang kerap dijadikan acuan dalam pembahasan kesetaraan gender adalah surah An-Nisa ayat 32 yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima bagian dari hasil usaha mereka. Ayat ini menegaskan bahwa dalam hal ekonomi dan sosial tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, surah Al-Hujurat ayat 13 yang sudah saya jelaskan tadi menekankan bahwa semua manusia berasal dari satu jiwa, memvalidasi bahwa tidak ada perbedaan nilai antara pria dan wanita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender adalah inti dalam ajaran Islam.